Bukan lagi sebuah mimpi punya kulit indah. Pahlawan wanita Indonesia telah berjuang berikan harapan. Informasi akurat langsung dari ahlinya untuk kulit wajah wanita Indonesia. Pilih produk kecantikanmu dengan bijak, bisa memilih tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa bingung. Cukup dengan tanya Dr. Richard. Hai semuanya, kembali lagi di acara Tanya Dr. Richard. Setiap hari Minggu wajib pantengin Tanya Dr. Richard karena di sini selain dapat ilmu, kalian tuh cantik dengan cara yang sehat. Betul banget, dan juga dapat perawatan gratis ya kan? Bener banget tuh. Bagi kalian semua yang pengen ngadu tuh korban krim abal-abal, korban dokter abal-abal, korban salon abal-abal, kalian bisa ngadu di hotline kita. Di mana, ya? Bisa lihat di bawah sini atau ke hotline 085272725656. Siapa tahu kamu yang beruntung kan bisa dapat perawatan gratis. Selama 6 bulan di klinik kecantikan Athena. Ini kayaknya, kenapa nih selutut? Dari tadi gue dicuekin berduaan terus. Gue dilupain mentang-mentang gue lagi jerawatan. Oke, fine, cuekin Dia gue aja. mau diputus kontrak soalnya jerawatan. Oh, diputus kontrak? Diputus kontrak, enak aja. Jadi tuh semalam gue habis diajak ngedate sama cowok. Cowoknya kayaknya kurang kaya, jadi gue diajak makan gorengan. Aduh, jerawatan nih dok tuh. Oh iya ya, banyak banget. Gimana nih gede-gede tuh? Ini udah ditutupin dempo aja masih kelihatan. Jadi ini penyebabnya yang mau diputus kontrak ya? Enak aja putus Muka kontrak. aku masih flawless sih. Mungkin bisa kali abis dari Dennis ke aku. Nah itu dia ya, jadi sebenarnya jerawat ini selain bikin insecure, sebenarnya bikin kita itu punya apa ya, masa depan, bukan masa depan kan ya, pekerjaan, mengganggu pekerjaan nih. Bener banget dok. Salah satunya bisa diputus kontrak nih. Oh gitu? Pacar juga dok. Nah diputus pacar juga, karena apa ya, karena penampilan itu penting banget. Penting. Tapi jangan salah loh, sampai sekarang saya nggak pernah ketemu jerawat yang nggak sembuh. Pasti sembuh. Masa sih dok? Pasti sembuh. Nah ini ada, kebetulan kita datang bintang tamu nih, korban. Korbannya ini dokter saya sendiri nih. Ini menarik banget ceritanya, jadi dokter kecantikan yang dulunya jerawat parah banget, satu muka dan gede-gede. Ini masih kecil-kecil. Dokter kecantikan pernah jerawatan? Yes. Bukannya semua pada mulus? Dan kita lihat dulu fotonya sebelumnya ini dia. Tuh ya, lihat ya. Ini nanti kita akan undang dan sekarang jadi dokter kecantikan yang menginspirasi banyak orang dan juga nyembuhin orang ini. Langsung aja kita undang Dr. Vera Susanti. Halo dokter Vera. Silakan dulu Dr. Vera. Oh, ini kan pernah datang ke Tanya Dr. Richard juga. Dengan bangga saya menunjukkan dokter saya yang dulu fotonya jerawatnya gede-gede. Dan sekarang sudah sembuh, bahkan nyembuhin orang banyak tuh. Ih mana, itu bukan dia. Iya, ini mulus gini. Ayo duduk, Dokter Vera. Kok bisa sih dokter Richard? Tuh, kan kalian lihat sendiri kan. Dokter Vera, boleh nggak berbagi cerita dengan yang lain? Kalau saya kan sudah tahu nih ya. Tapi yang lain, waktu pertama kali kamu datang ngelamar kerja di tempat saya tuh kayak gimana sih coba? Iya, jadi dulu kan memang waktu itu saya masih di daerah tuh. Masih di daerah, ya namanya juga dokter baru lulus ya dok ya, nyari-nyari kerjaan. Tapi bingung mau nyari apa, sebenarnya memang suka dengan kecantikan. Tapi nggak pede karena kan mukanya merah-merah, berjerawat. Pada saat itu kebetulan ada lowongan kerja nih di salah satu sosial media. Saya nanya ke teman-teman keluarga gimana nih, bisa nggak ya, saya bisa nggak ya. Tapi dari keluarga dan teman katanya daftar aja dulu coba. Kalau mau coba dulu aja karena kan kita nggak tahu. Akhirnya saya coba daftar waktu itu, beraniin diri, iya. Ini saya masih ingat banget dia waktu ngelamar ya. Saya interview. Aku dokter langsung malah di interview. Kalau semua dokter di tempat saya itu saya yang interviewnya. Jadi pada waktu saya interview itu berasa banget orang ini punya bakat. Jadi yang mana sih yang lebih penting, bakat atau penampilan? Sedangkan dia langsung jujur dengan saya. Ini dok foto-foto saya dengan jerawatnya yang gede. Terus saya bilang, oke, saya panggil datang ketemu dengan saya pada waktu itu. Dan bener banget ya, jerawatnya parah banget. Tapi pada waktu itu saya ngelihat ini talented banget dokter Vera ini ya. Dari cara berbicaranya, skill-skillnya ini talented banget. Jadi saya waktu itu ambil
berjudi juga sih. Kita sembuhkan dokter Vera-nya supaya bisa jadi inspirasi untuk yang lain. Tapi ternyata pilihan saya tepat banget. Berhasil. Ternyata Dr. Richard Begitu, dan Kak. feelingnya ya dok. Iya, dan beda banget. Nah hari ini kita mau bahas nih. Dan kebetulan ada temennya Fania ya katanya mau datang ya ke sini. Wah iya Dr. Richard, ada teman aku nih ya, seorang wanita yang mungkin bisa dikatakan seorang acne fighter. Langsung aja kita panggilkan Adela. Apa kabar? Apa kabar? Silakan duduk. Oh rame deh studio saya hari ini kan. Ini kayak naik angkot nih. Ini dok, teman aku gimana kulitnya dok? Pernah jerawatan juga? Pernah satu muka dok. Satu muka Yang juga. nggak cuma kelopak mata. Ini mus kok. Oh iya. Sampai ke Jerawat badan kan. nggak sih Adela waktu itu? Kalau badan enggak ya, cuman muka. Karena waktu itu tuh kena salah satu kosmetik, terus mungkin alergi apa gimana gitu ya. Terus langsung semuka, jerawatnya kecil-kecil. Oh, Buntusan jadi gitu ya, buntusan Bu? semua Iya. wajah ya. Gara-gara pakai kosmetik. Bepom nggak? Itu sih Bepom ya dok. Oke. Nah, Jangan menarik tahu nih. dok. Ini menarik banget nih. Jadi kita punya dua pasien di sini ya. Satu dokter yang jerawatnya gede-gede, parah banget ya. Terus bisa sembuh seperti sekarang. Karena hormonal ya pada waktu itu ya. Kasusnya karena kasus hormonal. Yang satu lagi karena bukan penyalahgunaan, salah pakai krim. Nggak cocok pakai krim padahal Bepom bisa jerawatan. Tapi dua-duanya sukses. 3 kali dok, ini nggak dianggap pasien nih. Oh iya, iya. Tapi kan lu belum sembuh. Dua-duanya sukses loh. Dua-duanya satu jadi dokter ya, satunya lagi tetap jadi artis. Ya, jadi kan tapi kan ini kan jadi contoh untuk masyarakat bahwa sebenarnya kamu tuh bisa sembuh dan memang benar sih penampilan itu pengaruh banget ke pekerjaan, benar nggak sih? Betul. Benar ya? Dari mata turun ke hati dokter, Iya. baru turun ke yang lain, maksudnya turun ke dompet. Dompet utama sih ya. Iya iya. Terus Ada yang bisa sembuh pada waktu itu pakai treatment apa sih? Waktu itu langsung ke dokter, sama dokter dikasih obat minum sama salep. Oh, Gitu. oke. Seminggu, kurun waktu seminggu itu mulai berkurang. Hilangnya tuh mungkin sebulan baru hilang bersih gitu. Salep, emang bisa muka pakai salep? Itu krim, Bu. Oh iya. bukan buat ini kan Bu. Krim maksudnya. Gitu. Terus akhirnya berkurang tuh. Ada yang bikin konten jerawat di YouTube. Ya itu yang waktu karena alergi apa salah pakai krim atau kosmetik itu akhirnya aku bikin nih di YouTube karena teman-teman tuh banyak yang mukanya jerawatan juga. Terus akhirnya aku mikir mungkin bisa kali ya pakai krim yang aku pakai mereka sembuh, makanya aku share. Oh, lumayan lah ya, dapat AdSense juga. Oh, belum, waktu itu belum ada AdSense, belum ada Oke, tanya berbagi Ini ya. jerawatan, jadi nggak dapet AdSense. Iya bisa jadi. Nah ini seru banget kita ngobrol, tapi kita akan kupas tuntas sih sebenarnya segala sesuatu tentang jerawat di episode ini. Kenapa sih jerawatan beda-beda ya? Ada yang dari dulu, ada yang nggak pernah jerawatan, tiba-tiba pakai krim jadi jerawatan. Ada yang Dokter Vera dari SMP, dari SMA jerawatan dan akhirnya bisa sembuh. Apa sih penyebabnya dan bagaimana cara nyembuhinnya setelah pesan-pesan berikut ini? I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, boy. Leave the door open. Can't you feel the way I feel and you want me like I want it tonight, baby? Tell me that you're coming true. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dr. Hen. Apa tuh Dokter Hen? Itu loh skincare barunya Dr. Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya Dr. Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dokter Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah. Tanya Dokter Richard. Masih ditanya Dokter Richard, sudah ada Dokter Vera dan juga Adela di sini dan sekarang kita semua sudah berpindah ke Mini Labs nih. Kita mau bahas apa sih dok? Kita akan bahas penyebab jerawat. Karena ini penting banget nih. Dengan tahu penyebab jerawat, kita akan tahu bagaimana solusinya. Jadi jerawat ini nggak sekedar cuma pakai skincare atau pergi ke klinik apa sih sembuh jerawatnya, enggak. Kita harus identifikasi dulu penyebabnya. Dan saya sudah kumpulin nih, jadi ada 4 besar yang penyebab jerawat itu apa. Nah yang pertama kita bahas ya, itu rata-rata itu adalah permasalahan hormonal.
Itu sering banget. ABG gitu ya. Genetik ya, dan hormonal dari dalam artinya. Nah ini banyak banget nih dikeluhin APG. ABG tua. Lagi puber. Pubertas. Puber kedua. 17 tahun jadi jerawatan. Apa yang sisanya? Sisanya. Nah, kalau kita tahu nih tipikal jerawat hormonal ini bagaimana, terutama kalau misalnya pas lagi mau datang bulan atau selesai datang bulan dia muncul. Bener banget dong. Terus biasanya ada jerawat di bagian punggung ataupun di bagian dada. Nah itu adalah ciri-ciri sebenarnya jerawat hormonal. Nah untuk nyembuhin jerawat hormonal ini nggak bisa cuma dari luar. Jadi kalau kalian ngarep yang nyembuhinnya kayak Dokter Vera ya kemarin ya, cuma nyembuhin dari luar pakai krim nggak bisa sembuh. Sudah banyak kan krim yang kamu coba sebelumnya kan? Sudah dok, sampai konsul juga sudah banyak. Sudah banyak konsul kemana-mana ya, Iya. tapi nggak sembuh. Kenapa? Karena kita harus tahu penyebabnya apa. Ketika hormonal kamu harus, kan permasalahan dari dalam, maka diobatinnya juga dari dalam. Salah satunya dengan penggunaan obat makan dan lifestyle-nya berubah. Betul, itu paling penting tuh dok. Nah itu kalau penyebabnya jerawat hormonal itu banyak banget sih sekarang. Ada juga yang nggak kalah banyak nih di Indonesia, yaitu korban pakai krim abal-abal. Jadi ini waktu pakainya mulus, bagus, kinclong. Tapi setelah dilepas, mukanya jadi hancur. Waduh. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti ini ya, karena penggunaan merkuri dan penyalahgunaan hidroquinone itu sebenarnya merusak skin barrier kita. Skin barrier itu seperti apa ya? Seperti baju ya mungkin ya. Iya, jadi pertahanan paling luar kita. Pertahanan paling luar. Dan ketika pertahanan itu hancur, maka kulit kita ini jadi oversensitif. Pernah nggak sih kalian ngerasain kayak gini ya? Dulu misalnya aku kayak pakai sabun apa aja, pakai sabun badan pun dipakai ke muka itu kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi kok sekarang pakai sabun yang mahal aja kok Langsung jadi jerawatan semua. Ya itu kenapa dok? Karena skin barriernya rusak. Jadi pertahanan tubuhnya rusak. Jadi kayak kalian pakai baju ya. Dulu panas dingin tuh biasa aja. Tapi ketika baju kalian tuh tipis, lewat angin sepoi-sepoi, kok meriang ya, kayak gitu Bu ya. Tuh skin barrier. Bisa balik lagi nggak? Bisa, tapi nah tipsnya apa? Stop dulu penggunaan krim abal-abalnya. Nah yang ketiga nih, yang nggak kalah sering juga nih, ini Adele tadi sudah sebutin nih, itu salah pakai skincare. Jadi bukan skincare abal-abal ya. Make up juga ya. Make up juga. Jadi ini bukan skincare abal-abal, tapi nggak cocok dengan tipe kulit kita. Kulitnya, betul. Jadi ini penting, skincare harganya 3 juta. Percuma. Iya. Kalau nggak cocok dengan kamu, itu harganya 3.000 cuma skincare itu sampai di Jadi kulit kita. gimana dok? Harus sesuai jenis kulit? Betul. Nah caranya harus konsultasi. Jadi kita tuh harus konsultasi ke dokter, ngecek, kulitnya Adele ini tipikalnya kering, tipikalnya berminyak, tipikalnya kombinasi. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya ini, kebutuhannya itu. Ketika kita resepkan yang sesuai, maka cocok. Nah ini adalah penyebab jerawat yang juga nggak kalah sering nih, yang harus diupdate terus dalam edukasi kita nih. Adalah kebiasaan yang salah. Banyak banget. Apa tuh? Jadi sering pegang wajah padahal tangan kita ini nggak bersih. Oh, banyak Terus kuman. Bantal kepala jarang diganti. Kasur. Ya kasur, spray kasur itu jarang diganti karena sebenarnya di spray di alas kepala kita itu sebenarnya banyak banget bakterinya loh, dan itu bisa nyebabin jerawat. Dan juga ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang bad habit ya, itu bisa nyebabin jerawat. Salah satunya salah pakai skincare. Jadi skincare yang sudah mahal, sudah sesuai, tapi salah cara pakainya. Krim pagi dipakai malam, krim malam dipakai pagi. Terus dok, kalau misalkan ada cowok yang mau pegang kulit kita yang mulus gimana? Nggak mau Kan mau dong? romantisan tuh dok. Iya, jelus-jelus gitu. Kasih tahu skincare saya mahal. Penyebab-penyebab ini kita harus tahu supaya apa? Supaya kita bisa nyembuhin jerawatnya lebih spesifik nih. Karena setiap orang kan berbeda-beda tuh. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dokter Hen. Apa tuh Dokter Hen? Itu loh skincare barunya Dokter Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya Dokter Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dokter Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah.